Saya mau nitip pesan, saya sudah mengupload video yang minggu lalu. Judulnya Cabut Durhaka Demi Kemaslahatan Hidup dan Kehidupan. Di sana kita menjelaskan bagaimana sebaiknya perilaku anak terhadap orang tua. Karena banyak hal, ya, udah berganti usaha, sudah segala hal ditempuh, segala macam, dari mulai yang sifatnya logik sampai yang mistis dilaksanakan, tetapi kemajuan tidak kunjung datang. Tahu-tahu masalahnya karena masalah kurang ajar terhadap orang tua, durhaka terhadap orang tua. Nah, bagi Anda yang sekarang ini sedang dilanda stuck dalam hal berbisnis, cobalah diperhatikan, diseksamai video tersebut. Sebagai orang tua, sebaiknya Anda segera memaafkan anak Anda yang mendurhakai Anda, ya. Dan diingat-ingat, apakah Anda pernah berbicara hal-hal yang sebetulnya sebagai satu sumpah yang tidak disengaja, tolong dicabut. Sebagai anak, tolong diingat, kalau Anda berbuat salah, cepatlah memohon maaf, ya. Karena kita mau kehidupan kita tentram, damai, dan selalu juga menghormati orang tua dan yang dituakan. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Mari langsung saja kita sapa Pak Kang. Selamat malam. Selamat malam juga Daniel. Apa kabar? Selalu always itu mah. Lalu always, kenapa bikau sehat-sehat selalu Pak Kang? Iya, harus jaga diri dong. Wih, masih banyak yang bertanya di situ juga Pak Kang. Ya lumayan lah. Aha, ada pertanyaan yang menarik yang akan kita bahas malam Gini, ini. saya paling nggak mau kasih tahu dulu Boleh. kepada Franz, ya. Ke Franz kemarin kita udah sampaikan, dia bertanya pada video daripada bangkrut pakai wujud kekayaan. Dia bertanya mengenai rumah apakah harus memiliki sektor barat laut. Ya. Yang seperti apa itu? Saya bilang saya udah kasih gambarnya. Jadi Oke. tolong aja dilihat, diseksamai Franz, ya, juga sahabat Sonora yang juga kepengen tahu, ya. Ada saya bikin dua gambar. Yang pertama adalah di mana lahannya memang tidak memiliki barat laut. Yang kedua memang dikarenakan desain, Maksudnya di kita- mana barat lautnya itu dipakai sebagai carport misalnya. Oke. Carport itu kan bukan garasi loh ya. Jadi Itu yang depan apa sih? terbuka gitu. Paling-paling dipasangin awning gitu toh. Ya. Nah, itu kan berarti ada bagian yang hilang begitu. Jadi Oke, kenapa? Maksudnya hilang? Nggak ada bangunannya. Jadi dia Oke, tercoak baik, gitu kan, baik. cekungan begitu toh. Ya. Iya, jadi tolong diseksamai lagi. Nah, kemudian ditanya sama dia kan nih, ya memangnya harus punya itu gitu ya. Memang harus punya Bagian barat laut itu. bagian barat laut. Gampang kok kita ngenalinya. Jadi kalau dia tanya masih juga bingung gitu toh. Gampang mengenalinya. Kalau kemarin kita bicara masalah ruang tamu, itu lebih sulit malahan. Kalau ruang tamu kita berpikir, kenapa sih harus disekat? Kenapa kalau nggak ada penyekat bisa energinya kemana-mana? Nah itu saya sampai bikin satu ilustrasi. Kalau kita makan, itu kan dari mulut terus lewat leher masuk ke lambung. Betul. Dan ada klepnya di lambung.
kita. Kalau dia berbalik, itu namanya udah kena penyakit, GERD. Ya, betul. Kayak asam lambungnya naik. Nah, kalau bakat laut nggak perlu digituin, bisa kelihatan tuh jelas kosong gitu kan. Jadi tolong diseksamai kembali. Jadi kalau ketiadaan bakat laut mengindikasikan lemahnya aspek pengayoman dan toleransi. Toleransi juga nggak ada. Nah, kemudian ada pertanyaan nih. Saya mau singgung, nggak banyak ini sih, ya. Ada yang bertanya, Alvin Liman, di video 3 kekeliruan fatalis, susah punya anak, uang melorot tajam. Dia bilang begini, Pak Kang, kalau saluran air dari kamar mandi WC, ya, ini saluran air berarti dari kamar mandi WC, berarti bukan saluran air bersih, ini air buangan, ya, melalui pintu utama kan tidak baik. Bagaimana menyiasatinya, dia bilang, ya. Nah, memang saluran buangan itu seperti tadi kita udah bilang tuh, ya, kalau saluran buangan itu kemudian dia lewat pintu utama lagi, itu berarti sama juga makanan berbalik tuh, asam lambung balik lagi ke mulut lagi, sama juga toh. Nah, jadi tolong diperbaiki. Nah, caranya gimana supaya jangan bongkar? Saya sudah sebagai praktisi feng shui udah puluhan tahun, nggak ada yang paling efektif selain dibongkar. Sebab percuma aja dengan penyiasatan ini itu hanya mengurangi sedikit, gitu. Daripada juga nanti buang uang, masalahnya berobahannya sedikit. Lebih baik dibongkar saja gitu. Nah, solusi paling baik Pak Kang ya. Betul. Nah, sekarang saya mulai ada pembahasan yang lebih kelihatannya lebih menarik nih. Oke. Ini dari Nur Aisyah Kristina. Nur Aisyah Kristina, baik. Ya, dia mengupload pada video mau kaya ruang tamu harus ada. Jadi itu enggak, itu kan video yang lalu dia mengupload di situ. Nah, udah mulai bingung. Juragan, jangan bingung-bingung, pegangan ya. Nur Aisyah Kristina bertanya pada video tersebut. Iya. Nah, pertanyaannya apa? Shalom Pak Kang, saya Veratina katanya. Lahir 29 Juni 1985. Bagaimana caranya nak buang aura-aura negatif yang datang dalam hidup saya? Oke. Nah, coba dong tolong dijawab. Saya Pak Kang. Sekali-kali. Waduh. Banyak beramal. Itu ada bagusnya, itu betul. Tetapi kita jawab ya, kita jawab dua bagian. Oke. Ya, secara umum. Nanti kita jawab juga secara khusus untuk Veratina berdasarkan data yang ada, gitu ya. Nah, kalau untuk buang aura-aura negatif nggak susah-susah amat sih. Paling gampang ya tersenyum. Oh, tersenyum. Iya dong. Buang aura negatif. Nah, kalau kita udah tersenyum, kita kan mengekspresikan sesuatu yang sifatnya positif. Betul. Kalau udah yang ekspresinya positif, yang negatif kebuang lah. Oh, ya. Gampang tau? Gampang ya. Gampang. Ya, jadi kalau kita tersenyum, kita mengundang sengci masuk ke dalam diri kita. Kalau sengci masuk, saci, energi negatif pastilah keluar. Asalkan senyumnya bukan yang dibikin-bikin, tapi yang tulus loh ya. Dan juga bukan yang nggak ada sebabnya. Agak serem ya Pak Kang. Nah, kalau kita lanjut lagi nih, memang sih tersenyum kelihatannya gampang. Ya. Tapi nggak segampang itu sih, ya. Kadang-kadang memang yang tulus-tulus itulah yang harganya mahal.
Ya, coba kita cari tahu dari yin yang 5 unsur. Kalau kita bicara dari yin yang 5 unsur nih, kenapa sih bisa ada saci, bisa ada energi negatif di dalam diri? Kalau kita mau buang, kita mesti tahu dong apa yang kita buang. Aura negatif yang seperti apa yang kita mesti buang. Nah, kalau kita bicara dari kayu, kayu itu sifatnya apa juga, kan? Dijawabnya setelah jeda boleh ya Pak Kang ya? Oh, boleh, boleh. Bentar, sahabat-sahabat. Kalau Anda memiliki buku yang saya tulis, buku ramalan tahun tikus logam Imlek 2571, lihat apa yang saya tuliskan di sana. Paling tidak Anda akan melihat predikat bulan kelima Gogwe, sanksi atau sebaliknya pantang transparan. Nah, oleh sebab itu, karena bulan 5 adalah bulan di mana kita harus bergelut, sanksi tidak, sanksi tidak, sanksi tidak. Janganlah kesangsian itu mencuat ke permukaan. Kalau kita berbicara kesangsian itu berkaitan dengan keluarga, maka jangan heran kalau besok suami Anda curiga terhadap istri, istri curiga terhadap suami, ya anak-anak merasa tertekan. Karena apa? Karena saling sanksi. Kita berbicara sekarang ini masih di mana kita khawatir adanya pandemi COVID-19, ya. Nah, pandemi COVID-19 di masa Gogwe ini tentu harus dihadapi dengan keyakinan, ketegasan. Pemerintah kita katakan tidak mau kalau ekonomi terganggu. Bahkan bukan hanya pemerintah, kita pun tidak mau kalau pendapatan kita tiada, ya. Nah, tetapi kalau ketegasan dari pemerintah untuk melaksanakan rule yang sebenarnya terimplementasikan ke dalamnya, kita lihat bahkan bukan new normal lagi yang akan kita jelang. Normal sebagaimana biasanya tentu bukan hal yang tidak mungkin lagi. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Mari kita lanjutkan Pak Kang. Oke, tapi jawab dulu dong. Udah dikasih lalu lintas, sudah dikasih lagu, tetap lo pertanyaannya nggak hilang. Pertanyaannya apa tadi? Kayu itu apa? Mewakili karakter apa? Tanah mewakili karakter. Kayu. Oh, kayu. Kayu itu prinsip juga, kan? Oh, saya pikir sabar. Nah, kalau orang yang kayunya lemah, berarti prinsipnya juga lemah dong. Oh. Tapi ada yang kayunya sangat meningkat nih, sehingga dia senantiasa penampilannya suka sok tahu, sok ngatur, bahkan merasa dirinya paling bener deh. Oh gitu. Nah, kalau aura negatif yang masuk seperti itu, ya harus dibuang dong.
ganti dengan sikap low profile, harus rendah hati. Ya. Nah, orang yang seperti ini biasanya gampang kita tahu, suka nilai pandangan pengetahuan orang lain. Walaupun pengetahuan yang dibicarakan itu tidak dia pahami. Ya, di luar kemampuannya. Jadi di luar kapasitasnya, tapi tetap aja dia gerasak gerusuk mau ikut campur gitu. Mau seolah-olah dia lebih tahu. Misalnya ada satu benda yang dia nggak suka, karena dia udah lihatnya nggak suka, apapun isinya dia udah nggak peduli, pokoknya isinya pasti jelek. Atau lebih gampang lagi gini deh, misalnya Anda ini tidak paham dengan feng shui, tetapi tahu-tahu bicara tentang feng shui seolah-olah tuh feng shui itu hal-hal yang mistik, gaib gitu ya. Pokoknya hal-hal yang balelo yang Anda bicarakan dan Anda merasa itu benar gitu. Padahal belajar aja nggak tahu dia, nggak pernah tahu. Nah ini juga orang negatif yang mencengkeram benak sehingga dia merasa dialah yang hebat. Nah ini juga ganjalan hidup. Nanti kalau api bagaimana Juragan? Semangat. Betul ya. Betul kan? Betul kalau api itu semangat. Tapi kalau apinya besar sekali, Waduh. nggak sabaran, nggak mau ngantri. Pokoknya segala sesuatu dia lakoni dengan gasak gerusuk juga. Tapi dengan seolah-olah kayak cacing kepanasan gitu. Nggak bisa diem. Nah, ini harus dibuang juga ya. Nah, apa yang harus dilakoni olehnya? Banyak sabar ya, tidak gasak gerusuk, tidak mencelak-mencelek. Nah, orang begini nih biasanya merasa dirinya jauh lebih berkuasa. Gue punya kuasa ketimbang siapapun. Gue yang punya otoritas dan gue harus diprioritaskan dong. Gitu ya. Ini orang yang angkuh, marah-marah. Jadi kalau misalnya contoh lagi deh, kita ke YouTube. Kalau pertanyaannya nggak dijawab, ya, dia udah nggak senang tuh. Dia bilang, wah gue kok nggak dilayanin. Padahal yang kita kan yang ditanya banyak gitu. Ini cuma contoh. Dan mudah-mudahan di kita nggak ada yang seperti itu ya. Kalau ada yang seperti itu, ya berarti dia harus buang tuh energi negatifnya. Karena itu ganjalan buat keberuntungan dia sendiri itu. Ya. Iya, itu ganjalan Juragan. Nah, tadi Anda bilang tanah. Kalau tanah apa? Sabar. Tanah memang sabar. Hebat Anda ya. Benar. Betul. Oh, Tapi kalau dia terlalu besar, ya kedisiplinan. Orang sabar itu biasanya disiplin. Nah, kalau dia udah sampai besar sekali, dia punya tanah, dia maunya menjadi seorang yang perfeksionis, tidak mau disalahkan. Saya pernah ngadepin orang semacam begini, ya, ada orang yang sampai istrinya juga bingung loh, Juragan. Karena dia perfeksionis, nggak boleh ada salah. Sampai istrinya kalau ambil air dari dalam rumah buat tamu, ada air netes sedikit dia ngamuk. Sampai ngamuk Pak? Ngamuk. Jadi suaminya yang akhirnya ngepel lantai. Karena kalau ada kotoran dikit ngamuk. Ada orang begini tuh ada gitu ya. Nah, orang begini jadi biasanya bisanya mau protes saja gitu. Dia pokoknya nggak sesuai dengan dia nggak suka gitu ya. Nah, ini juga kebiasaan jelek. Tamu juga nggak ada yang mau datang lagi. Karena nanti kalau apalagi tamu yang merokok ya, jatuh ke dikit aja itu abu rokok. Marah. Ya di depan tamu dia pasti diam-diam. Tamunya pulang lain cerita. Nah, jadi orang begini itu harusnya berubah ya. Dan dia juga harusnya berusaha untuk mendekati orang ya, bukan overacting cari perhatian. Biasanya yang begini tuh suka cari perhatian soalnya. Ya. Nah, seolah-olah
kalau dia tuh paling punya kompetensi dalam segala hal, menentukan yang salah benar dia juga gitu ya. Jadi kalau ada, oh itu jatuh itu salah gitu. Nah, jadi dan biasanya juga cari alasan, banyak mengeluh dan nyalahkan orang lain ya. Jadi kalau orang punya pandangan yang berbeda, mesti dia salahkan tuh. Ini juga adalah satu ganjelan. Jadi bawaannya akhirnya karena dia nggak bisa mendebat orang lain, akhirnya yang keluar debat kusir belaka toh. Iya, asal ngomong gitu. Asal ngomong aja udah, jeblak aja udah. Ya. Nah kalau logam, Waduh, sabar sudah, semangat sudah. Tadi kayu tadi apa Pak Kang? kayu, prinsip, leadership, ya. Nah kalau logam itu ambisi. Ambisi. Kalau ambisi sangat besar, dia keras. Sikapnya, perilakunya keras karena dia mau mencapai apa yang dia kehendaki. Sehingga sikap-sikap keras kepala, menindas, ya itu keluar. Ya, jadi dia maunya dia memaksakan kehendak dia. Kalau dia nggak diturutin, ngambek. Suka lihat nggak orang yang seperti itu? Iya. Ya, kalau dia bilang A harus jadi A, Iya. B harus jadi B. Kalau enggak, wah, pokoknya kalau obsesinya tidak dipenuhi, dia akan berontak, arogansinya memuncak. Saya seperti itu Pak. Tapi kalau udah ngaku itu berarti sudah berubah. Ya. Tinggi sepertinya saya. Jadi dia harus berusaha merubah itu. Jadi jangan menganggap bahwa orang lain tidak punya kepentingan yang juga bersifat urgensi seperti dia. Ya. Jadi kita kembali nih, kalau tadi kita bicara di YouTube banyak pertanyaan. Dia baru bertanya, tapi yang lain nggak perlu dijawab. Gua dulu dong dijawab. Itu. Ya, jadi egoisnya terlalu tinggi gitu ya. Ini menghambat keberhasilan juga. Kemudian ada satu lagi dari air. Air. Ya, air itu perasaan. Ya. Tapi kalau dia betul-betul besar, dia menjadi sensitif. Bahkan bisa terjadi kalau dia besar nih, dia lihat orang susah, dia bawaannya mau nolong. Tapi bisa terjadi sebaliknya juga kan. Di mana dia lihat orang seneng, dia nggak suka. Oh, oke. Iya. Jadi dia iri, dengki dia terhadap kemajuan, kesuksesan orang lain. Ya. Jadi kalau ada orang yang dekat sama orang yang lagi maju, dia hasut. Jangan deket-deket dia tuh, ya. Nanti kamu dia bilang begini begitu. Kamu tahu nggak dia siapa? Jadi akibatnya apa yang dibicarakan selalu mengenai orang lain yang jelek-jelek gitu ya. Jadi kalau orang tuh menjadi menderita, dia seolah-olah seneng gitu ya. Perasaannya terlalu sensitif sehingga dia merasa, lu tahu nggak nih, gua siapa gitu. Jadi dia harus lebih diperhatikan ketimbang orang lain, ya. Baiklah. Nah, ini adalah semua hambatan-hambatan, ya. Kita sebetulnya belum selesai, tetapi kalau waktunya memang sudah pas, kita lanjut di minggu depan. Oke. Ya, karena saya akan menjawab orang tuh seharusnya bisa bersikap bijaksana. Kalau dia bisa bijaksana, kita sebetulnya dengan tersenyum, feng shui kita udah bagus. Apalagi kalau rumahnya di feng shui, tentu jauh lebih bagus. Jadi ingat ya, saya mau menggarisbawahi dulu bahwa kalau kita bisa senyumnya tulus, itu sudah feng shui baik. Nah, tapi nanti kelengkapannya kita bahas di minggu depan, juga termasuk kepada Nur Aisyah atau yang juga dikasih nama, dia bilang namanya Veratina ya. Ya. Kita akan bahas lebih lanjut, lebih bersifat pribadi untuknya juga di minggu depan. Oh.
Ya, jadi minggu depan bagi yang hendak memahami hal ini jangan ketinggalan. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Setelah ini kita akan jawab pertanyaan Anda. Jadi kita jeda sebentar, sahabat Sonora. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Mari kita mulai, Pak Kang. Oke. Ini ada Niko. Niko. NI pakai C pakai K. C. Charlie. CO. Ya. Nancy India Charlie Oscar. Lantas Pasti Alius Alpha 5 Yankee Ultra Sierra. oke. Tanggal lahirnya tanggal 17 Tanggal 17 bulan Maret bulan Maret tahun 83. 83 Jamnya 8.45 pagi. 8.45 pagi. Ya, 17 Niko Alius 17 Maret 83, jamnya 8.45 pagi. Iya. Tentang bidang usaha, Pak Kang. Sekarang ini bisnis teknologi, tidak dijelaskan apa. Ini apakah tetap atau ganti bidang usaha? Kalau unsur bidang usahanya yang cocok apa sih, Pak? Kenapa? Bidang usahanya cocoknya unsur apa? Dia si Niko ini paling cocok bidang berunsur air. Kemudian logam. Ketiga campuran logam dengan api. Ya. Dengan api Api. atau api dengan air. Banyak ya? Cukup banyak ya. Tetapi pertanyaan dari Niko tadi tentu saya tidak bisa menjawab. Karena Loh, tadi pertanyaannya apa? mending di usaha sekarang atau ganti usaha? Nah, yang usaha sekarang tuh apa? Bisnis teknologi. Teknologi apa? Teknologi nggak tahu. Teknologi itu luas. Oke. Jadi kalau kita jawab secara umum ya, sebaiknya adalah bidang berunsur air. Yang dimaksud dia tuh teknologi apa Niko, permesinan. teknologi apa itu boleh di WhatsApp Ya. Niko? Kalau permesinan ya oke lah, itu pilihan ya. yang terakhir. Ya. Kalau komputer. Ya yang terakhir. Hah? Kalau itu teknologi hardware. Hardware. Kalau software aman, Pak Kang ya? Kalau software tentu jauh lebih cocok dong ya. Software lebih cocok itu masuk air berarti ya? Tapi kalau software termasuk teknologi bukan? Teknologi dong. Teknologi. Programming, Pak Kang, IT. Nah, itu dia. Ya, itu paling cocok. Paling cocok malah ya? Betul. Oke. Ya, maka sahabat Sonora lain kali tolong dilengkapi. Jadi kalau bertanya, saya usaha MLM. Apakah cocok, apakah harus ganti? Itu juga bingung. Gitu, Oke, berarti ini Niko cocok ya bidangnya? Ya cocok sekali. Jadi Ya. nggak perlu ganti usaha. Kalau Nggak misalnya perlu. menambah bidang usaha tadi adalah yang berunsur air, kemudian apa Pak Kang? Logam dan air.
Kalau dia sudah di bidang itu, sebaiknya nggak usah pilih lagi. Itu yang terbaik. Itu sudah yang terbaik. Jangan diganti. Nah, hanya saja Niko dalam melaksanakan tugasnya itu ketemu orang lain nggak gitu. Karena Nah, masalahnya Niko itu kemampuan dia punya inisiatifnya, inovasinya itu tinggi sekali. Nah, tetapi efek sampingnya adalah dia tuh gampang tersinggung. oke. Nah, dia tuh seniman. Jadi kalau bicara di software, apalagi yang berkaitan dengan kreativitas yang berseni gitu ya, dia sangat luar biasa. Namun ini jangan dibawa kemudian dalam hubungannya sebagai bisnis, dalam hal berbisnis. Kalau dia gampang tersinggung, nanti kabur semua sejago apapun. Ya dong, sejago apapun. Karena walau bagaimanapun, kita harus lebih mengutamakan karakter kita. Ya. Kalau karakter kita jelek, kemampuan kita setinggi langit, nggak ada orang mau pakai. Nggak ada orang mau berhubungan. Jadi tolong Niko, kemampuan pengetahuannya ditingkatkan, tapi tentu saja jangan mudah tersinggung dan ambisinya harus ditingkatkan gitu ya. Oke. Itu saja catatan buat Niko, Pak Kang? Iyalah, Perlu cukup. pakai baju-baju warna tertentu mungkin? Yang nggak boleh tuh warna hitam, abu-abu, biru. Itu Ya, nggak boleh. yang boleh tuh baju warna putih dan sebaiknya Niko kalau keluar rumah pakai baju yang tebal karena langganan masuk angin, sakit kepala dan jauh. Kasihan istrinya ya kalau gini. Kurangi juga makanan gorengannya. Kurangi makanan gorengan. Ya, dan Jadi baju hitam putih, hitam abu-abu biru, pakai baju warna putih dan baju tebal. betul sekali. Kurangi makan gorengan. Iya dong. Siap, lengkap. Kita masih ada waktu, saya lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Selamat malam, ini ada Andre, Pak Kang. Andre. Ini tanggal 12 bulan Mei Tanggal 12 bulan Mei 1990. 1990, 12/5/90. Lahirnya 959. Tanggung amat sih lahirnya. Momonya. Kue ente yang sirik. Apa yang ditanyakan? Bidang usaha yang cocok ini tahun 2021, apakah cocok untuk memulai usaha? Kemudian arah rumah dan kantor untuk melancarkan rezeki dan jodoh. Selama di perantauan usaha saya maju, Pak Kang. Ada saran apakah boleh saya kembali? Karena biasanya di kota asal rezeki saya kok lebih seret ya gitu. Nah, sebetulnya kalau untuk Andre nggak mungkin sih ya di kota asal tuh jelek. Andre dimanapun mesti berhasil. Oh, jamin. Dia luar biasa kemampuannya tuh ya. Hanya saja tentu namanya manusia kan nggak ada yang sempurna. Andre ini kalau udah marah, setan pun ikut pada kabur. Waduh. Ya, sayangnya Andre bukan paranormal. Kalau paranormal mendingan jadi pengusir setan gitu kan. Oke. Nah, tentu saja sikap emosinya yang harus dikendalikan. Ya. Ada bagus kalau Andre mau pakai baju hijau ketika berbisnis dan memakai yang gelap-gelap ketika bersantai. Tentu ini akan mengangkat. Namun tadi dia katanya, apakah tahun ini boleh apa itu? Tahun depan, Pak Kang, apakah boleh memulai usaha 2021? Oh, tahun depan sih boleh-boleh banget. Malahan saya mau mengatakan, jangan sampai terliwat di tahun depan, hajar ya Andre, gitu. Bidang usahanya sebaiknya apa, Pak Kang? Nah, bidang usahanya harus yang benar-benar tepat dong ya. Yang pertama itu pilihannya kayu. Kayu?
yang berunsur kayu. Kan banyak tuh pilihannya ya. Lihat di buku deh. Ya. Kemudian yang berunsur logam. Logam, Yang ketiga campuran logam dengan api. api. Bet- Kayu, logam dan api. Betul, tapi saya mau minta tolong. Ya, Andre ini coba tanya deh sama orang tua Dre. Andre itu lahir kuning loh Dre. Ya, kalau kuning itu pertanda levernya bermasalah. Kalau lever bermasalah, jangan dibawa capek ya Dre ya. oke. Ya, santai-santai aja asalkan tertuju dengan baik. Hoki Andre nggak kemana kok, pasti hebat. Oke. Ya, pasti hebat. Oke. Kemudian arah rumah dan kantor yang cocok untuk melancarkan rezeki dan jodohnya. Oh, tentu yang paling bagus menghadap barat atau ke selatan. Oke, lengkap ya Andre ya. Bidang usaha sudah, arah rumah sudah, 2021 mulai usaha. Dimanapun tinggal akan lancar, boleh dibantu dengan baju warna hijau tadi Pak Kang ya. Betul. Ketika beraktivitas dan hitam berwarna gelap ketika beristirahat. Betul, Bisa tapi juga. asalkan juga Ya. posisi rumah jangan salah. Mhm. Ya, karena posisi rumah termasuk yang sangat menentukan. Baik. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Salam dari Pak Abir. Mau siaran lagi malam ini. Aduh, kalau gitu Yen Ing Tawang Ono Lintang diudarakan Tawang Ono lagi. Lintang. Udah kan tetap belum. Requestnya ya Neng Tawang Ono Lintang. Baik, kita lanjut Pak Kang ya. Oke. Isin. Siapa? Bapak Isin. 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 India Hotel India Nancy. Oh, hotel. Ya, Ihin. Isin. Ya. Lahirnya 22 Desember 22 12 12 54. 54. Ya, 22 Desember 1954 jam 11 siang. Jam 11 siang. Ya. Kemudian istri saya, istrinya Pak Isin maksudnya, Ibu Lani. Oke. London Alpha Double Nancy Yankee. Oke. Lahirnya 26 26 bulan 1 bulan 1 tahun 66. tahun 66. Jamnya 12.20. 12.20 siang loh. Ya. Rumah menghadap ke barat, Pak Kang. Rumah menghadap ke barat. Ya, usaha toko menghadap ke Sudah timur. termasuk oke. Tokonya yang salah. Oke, rumah menghadap ke barat, tokonya menghadap ke timur. Iya, tetapi kalau rumah sudah ke barat, ya walaupun tokonya keliru, sudah cukup bagus. Cuma kalau bisa menghadap ke selatan, tentu kemajuan akan jauh lebih signifikan. Mhm. Tokonya menghadap ke selatan, Pak Kang ya. Rumah, ya. Jadi kalau bisa malahan yang tadi menghadap ke barat jadi toko, rumahnya menghadap ke selatan gitu. Oke. Rumah menghadap ke Ya, barat. tapi rumah menghadap ke walau barat. bagaimanapun, Baik-baik, toko menghadap timur yang salah. ya, tapi walau bagaimanapun, rumah memegang peranan penting.
Kalau rumahnya semakin cocok, walaupun tempat usahanya kurang, dia akan juga terangkat, walaupun tidak optimal. Baik. Sebaiknya kalau mau berpindah, rumahnya menghadap ke selatan, tokonya menghadap ke barat, betul ya? Atau dua-duanya menghadap ke selatan pun oke. Dua-dua ke selatan. Oke. Iya, Baik. tapi jangan pindah rumah di tahun tikus ini, lagi ciongnya sangat besar. Oke. Nah ini bisnis bahan-bahan kue Pak Kang. Namun sekarang istri yang menjalankan karena Pak Ihin stroke. Yang ingin saya tanyakan apakah bisa sembuh kembali? Karena sudah 3 tahun sakit dan peruntungan saya dan istri saya di tahun ini seperti apa? Lalu apakah bisa dibantu dengan warna yang cocok untuk saya dan istri saya? Kalau masalahnya sampai stroke di sana, saya mesti lihat DNA rumah secara keseluruhan juga kan. Oke. Ya, dan untuk mempercepat tentu harus pindah sesuai apa yang tadi saya sarankan. Ya, ya jadi Bantu ya. jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi dikatakan menjual alat-alat untuk Ke toko bahan kue Pak Kang. bahan kue, Iya. misalnya tepung gitu ya. Tentu kalau di tangan Ibu Lani jauh lebih maju gitu. Oh malah lebih maju sekarang. Iya, asal dimulainya pada saat yang tepat. Kapankah Ibu Lani memulainya gitu? Atau kecuali memang selama ini memang sudah mulai berduaan, nah itu nggak perlu lagi, oke langsung nggak apa-apa gitu ya. Dan tentunya setelah jangka 6 bulan kemudian peningkatannya makin lama akan makin kelihatan jelas gitu. Oke. Peruntungan tahun ini Pak Kang? Jangan ditanya, lihat di buku ya. Tapi seperti tadi saya katakan, jangan pindah tahun ini karena ciongnya berat ya. Jadi tahun ini Pak Ihin Ciong ya? Dua-duanya, Oh, dua-duanya? dua-duanya kan dua-duanya sio kuda. Jaraknya 12 tahun. Oh iya bener. Oh iya bener. Jaraknya 12 tahun. Ya kalau Oke, warna kalau itu, Pak Kang. kalau Untuk, Pak Pak Iin Ihin itu, dan Bulani. kalau Juragan Ihin itu kan lahirnya tanggal 28 bulan 11 tahun 2505. Kalau Ibu Lani dia hari ke-6 Sincia tuh. Ya, tanggal 6 bulan 1 tahun 2517 gitu ya. Nah, kalau warna, nah dari warna ini ketahuan, saya mau nyuruhnya Pak Ihin itu makan sayuran gitu. Nah, kenapa? Karena memang selalu maunya daging bakar gitu, rupanya yang bikin tensinya sangat tinggi. Kemudian hobinya maunya tuh yang asin-asin lagi. Nah, kebiasaan itu tentunya harusnya udah dibuang jauh-jauh gitu ya. Nah, sekarang ya mulai bagaimanapun diaturlah makanannya karena hobi asinnya itu nggak boleh gitu ya. Daging yang biasa dia makan pun itu daging yang cita rasanya sangat asin. Oke. Baik. Ya. Begitu sudah lengkap. Semoga Pak Ihin dan juga Bulani ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya lanjutkan satu terakhir Pak Kang, kita sisa 2 menit. Anton Suwandi. Anton Suwandi. Suwandi. Ya. 9 Januari 97. 9 Januari 1997. Jamnya 22.20. 22.20. Ya. Oke. Ingin memulai usaha Pak Kang. Usaha apa yang cocok ya? Oh, tahun ini ya walaupun ciong dia hokinya bagus. Kalau Cuma ciong, sebagai awal mulai bisnis sebaiknya jangan gitu. Nah, jadi sebaiknya Anton semakin getol deh ya, kerjakan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya di masa kini. Jangan mengubah haluan dahulu ya. Lagi nganggur katanya Pak Kang. Ya.
Padahal tahun ini hokinya bagus. Ya, bantu-bantu siapa dulu tapi jangan permanen dulu lah ya. Oke. Jadi tahun depan baru mulai bisnisnya begitu. Ya. Terus pertanyaannya, Bidang bisnisnya yang cocok Pak Kang? bidang bisnisnya api logam. Api dan logam. Iya. Ya mau api berdominan boleh, mau logam dominan boleh, mau campurannya lebih bagus. Tetapi kalau tadi di pertama saya menyarankan agar hati-hati ya, siapa penanya pertama tuh? Anda itu gampang tersinggung. Niko. Iya, ya. Kalau gampang tersinggung kan repot bisnis. Ah, ini biangnya. Maksudnya? Biang tersinggung. Anton ini? Iya. Oh, Sehingga bawaannya suka larut dalam lamunan, hayalan gitu ya. Jadi itu yang harus dibuang. Dan betul-betul seumur hidup sebaiknya jangan pakai lagi tuh warna hitam, abu-abu dan biru. Pakainya putih dan hijau aja deh. pakai apa Pak Kang? Putih dan hijau. Putih dan hijau. Dan kalau tadi Pak Ihin saya bilang, wih gila doyannya terlalu asin gitu ya. Ini juga biangnya gitu. Ya jadi makanan yang terlalu asin harus dihindari oleh Anton ya. Kalau Anton memang mau masa depannya bagus, sehat dan sejahtera. Oke, baiklah. Lengkap semuanya. Tadi warna sudah belum Pak Kang? Wah, tadi kan udah saya minta jangan lagi pakai hitam, abu-abu biru, pakailah hijau dan Hijau. putih. Itu PR buat saya juga sebenarnya. Sep. Tapi satu hal saya mau nitip pesan. Silakan. Saya mau nitip pesan, saya sudah mengupload video yang minggu lalu. Judulnya Cabut Durhaka Demi Kemaslahatan Hidup dan Kehidupan. Di sana kita menjelaskan bagaimana sebaiknya perilaku anak terhadap orang tua. Karena banyak hal ya, udah berganti usaha, sudah segala hal ditempuh, segala macam dari mulai yang sifatnya logik sampai yang mistis dilaksanakan, tetapi kemajuan tidak kunjung datang. Tahu-tahu masalahnya karena masalah kurang ajar terhadap orang tua, durhaka terhadap orang tua. Nah, bagi Anda yang sekarang ini sedang dilanda stuck dalam hal berbisnis, cobalah diperhatikan, diseksamai video tersebut. Sebagai orang tua, sebaiknya Anda segera memaafkan anak Anda yang mendurhakai Anda, ya. Dan diingat-ingat apakah Anda pernah berbicara hal-hal yang sebetulnya sebagai satu sumpah yang tidak disengaja, tolong dicabut. Sebagai anak, tolong diingat, kalau Anda berbuat salah, cepatlah memohon maaf, ya. Karena kita mau kehidupan kita tentram, damai, dan selalu juga menghormati orang tua dan yang dituakan. Baiklah, Pak Kang, terima kasih buat waktunya. Sama-sama juga Gan, dengan senang hati. Sampai ketemu minggu depan. Sampai minggu depan juga Gan, sukses selalu.